Mereka sangat ketakutan jika dunia menyadari bahwa mereka hanyalah penjajah blasteran Eropa yang sedang melakukan invasi besar-besaran dengan kedok agama. Mereka telah kehilangan hak untuk menyebut diri mereka korban. Karena saat ini, mereka telah menjadi replika sempurna, bahkan lebih buruk dari para penindas yang dulu mengusir mereka dari tanah Eropa. Kita sampai pada bagian yang paling mereka takuti. Jika pada chapter sebelumnya membahas ketakutan mereka pada sains modern dan membongkar rekam jejak perilaku mereka di pengasingan, maka sekarang yang akan dibahas adalah yang menghancurkan fondasi, yaitu hak historis yang selama ini mereka agungkan. Kita akan bicara tentang kebenaran yang coba dikubur di bawah tumpukan reruntuhan sejarah di wilayah Kaukasus, yaitu bangsa Khazar. Dunia harus berhenti tertipu oleh label. Selama 1 abad terakhir, kita dipaksa percaya bahwa jutaan orang yang bermigrasi dari Eropa Timur ke Palestina adalah keturunan langsung dari nabi-nabi Bani Israel yang terusir ribuan tahun yang lalu. Namun sejarah dan sains independen meneriakan fakta yang berbeda. Mayoritas orang yang hari ini menduduki tanah Palestina yang menyebut diri mereka Yahudi Askenazi secara biologis sama sekali tidak memiliki setetes pun darah Semitik dari Timur Tengah. Mereka adalah keturunan dari sebuah imperium nomaden di Asia Tengah yang melakukan penyamaran identitas massal terbesar dalam sejarah manusia. Mari kita arahkan peta kita ke wilayah di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, jauh dari teriknya Gurun Sinai menuju pegunungan Kaukasus yang dingin. Di abad ke-8, berdirilah sebuah imperium kuat yang dikenal sebagai Kerajaan Khazaria. Bangsa Khazar bukanlah orang Semit. Mereka adalah bangsa Turki Mongoloid, petarung stepa yang tangguh yang secara fisik memiliki ciri khas orang-orang Eurasia, yaitu kulit putih, struktur tulang Kaukasia, dan sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan penduduk asli Levan. Levan adalah Palestina, Suriah, dan Libanon. Khazaria adalah kerajaan yang pragmatis, terjepit di antara dua kekuatan raksasa saat itu, yaitu Kekaisaran Bizantium yang Kristen dan Kekhalifahan Islam yang sedang ekspansif. Raja Khazar yang bernama Bulan menyadari bahwa dia harus memilih sebuah identitas untuk menjaga kemandirian politiknya. Jika dia memilih Kristen, dia akan tunduk pada Konstantinopel. Jika dia memilih Islam, dia akan tunduk pada Baghdad. Maka dengan kelicikan politik yang luar biasa, Raja Bulan memutuskan untuk melakukan konversi massal ke agama Yahudi. Inilah titik balik sejarah yang mereka coba sembunyikan, yaitu jutaan orang Khazar tiba-tiba menjadi Yahudi, bukan karena panggilan iman, bukan pula karena garis keturunan, melainkan sebagai manuver politik untuk menghindari dominasi kekuatan besar. Mereka mengadopsi kitab suci, mereka memakai atribut Yahudi, dan mereka mulai menciptakan narasi bahwa mereka adalah bagian dari tradisi kuno yang sebenarnya asing bagi darah mereka. Secara genetik, mereka tetaplah orang Turki, Kaukasus, dan Slavia. Mereka adalah Yahudi baru yang tidak pernah melihat Yerusalem kecuali dalam peta yang mereka curi dari bangsa lain. Ketika kerajaan Khazaria runtuh akibat serangan Rusia dan Mongol antara abad ke-10 hingga abad ke-13, kemana perginya jutaan Yahudi mu'alaf ini? Mereka tidak pergi ke selatan menuju Palestina. Mereka bergerak ke arah barat, masuk ke daratan Eropa Timur, mulai dari Polandia, Rusia, Ukraina, Hungaria, dan Jerman. Inilah asal-usul sebenarnya dari kelompok yang sekarang kita kenal sebagai Yahudi Askenazi. Sangat lucu dan memuakkan melihat bagaimana sejarah dimanipulasi sedemikian rupa. Orang-orang yang nenek moyangnya adalah penyembah berhala dari stepa Asia Tengah ini, setelah menetap di Eropa selama berabad-abad dan bercampur dengan darah Slavia serta Jerman, tiba-tiba muncul di abad ke-20 dan mengklaim bahwa mereka adalah pemilik sah tanah Palestina. Mereka berbicara bahasa Yiddish, yaitu yang merupakan bahasa dialek Jerman. Mereka memiliki budaya Eropa, dan secara genetik mereka adalah orang Kaukasus. Namun mereka menggunakan label Yahudi sebagai paspor gratis untuk melakukan invasi. Ini adalah penipuan identitas yang kolosal. Secara biologis, seorang Yahudi Askenazi dari Polandia jauh lebih dekat kekerabatannya dengan orang Rusia atau orang Jerman daripada orang Palestina asli. Namun berkat propaganda Zionis yang masif, dunia dipaksa menerima logika gila bahwa orang Polandia berkulit pucat ini memiliki hak kembali ke tanah Palestina. Sementara orang Palestina yang telah tinggal di sana selama lebih dari 5.000 tahun dianggap sebagai orang asing.